Halo, kita ketemu lagi di KMB2 ya. Kita bahas tentang perawatan paliatif HIV dan AIDS ya, secara komprehensif dan berkesinambungan di masyarakat. Oke, langsung saja kita mulai. Ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ya, pengertiannya suatu konsep perawatan yang menyeluruh membentuk suatu jejaring kerja di antara semua sumber daya yang ada dalam rangka memberikan pelayanan dan perawatan holistik, menyeluruh dan dukungan yang luas kepada ODA. ODA itu adalah orang dengan HIV AIDS dan keluarganya, meliputi perawatan di rumah sakit dan di rumah selama perjalanan penyakit yang dideritanya. Ya, prinsip dasar dari perawatan paliatif pada ODA adalah perawatan dan pencegahan yang terpadu, yang memberikan pelayanan perawatan secara lengkap dan menyeluruh, ya, komprehensif. Perawatan dan pencegahan yang tidak didiskriminasi dan menghakimi, menjaga kerahasiaan dan menghormati hak asasi manusia. Asuhan keperawatan dan medis untuk meringankan gejala penyakit terkait HIV serta pencegahan terjadinya infeksi oportunistik. Konseling dan dukungan psikososial aktif mendengarkan keluhan ODA dan keluarganya, serta memberdayakan mereka agar mampu membuat rencana ke depannya. Ya, ini tujuannya perawatan seperti itu, agar keluarganya, jadi komunitas terkecilnya penderita HIV itu mau menerima orang HIV tersebut dan tahu bagaimana mengelola keluarga yang mendapatkan penyakit HIV. Salah satu anggota keluarga mendapatkan HIV, bagaimana ini tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain, bagaimana memberikan dukungan moral, psikologis pada pasien tersebut, menyediakan dukungan bagi perawatan di rumah, mobilisasi sumber daya di masyarakat untuk perawatan lengkap, menyeluruh, serta efisien. Tujuan perawatan paliatif dalam perawatan yang komprehensif adalah menurunkan morbiditas dan mortalitasnya, menurunkan morbiditas dan mortalitas, angka kejadian dan angka kematiannya, memberikan asuhan keperawatan dan sebagai usaha preventif untuk penularan yang lebih meluas. Peran perawat di sini adalah sebagai perawat akut dan kronik, ya, perawat dengan orang HIV yang baru dan HIV yang sudah lama, baik dengan kondisi oportunistiknya atau tanpa dengan kondisi oportunisnya. Kemudian sebagai promosi, sebagai promotor dalam memberikan edukasi. Kemudian pencegahan penyakit, ya, perannya sebagai pencegahan penyakit ini dapat menular ataupun pencegahan supaya pasien ini tidak terkena penyakit oportunistik, penyakit penyertanya. Memberikan perawatan paliatif, dukungan mental, advokasi, dan manajemen rujukan yang benar pada pasien HIV. Nah, beberapa aspek perawatan paliatif HIV yang komprehensif dan berkesinambungan. Ya, ini ada polyvisity, ada badan diklat, asuhan gizi, perawatan di rumah, sistem rujukannya bagaimana, ya, kejadian, ya, semacam komunitasnya, komunitas dukungan sebaya, artinya komunitas orang-orang yang sudah survive terhadap penyakitnya, ya, dukungan sebaya. Kemudian tata laksana infeksi oportunistiknya, menurunkan stigma di masyarakat, mengedukasi masyarakat agar tidak mengucilkan atau tidak menganggap penyakit ini sebagai, tidak menganggap orang yang terkena penyakit ini sebagai orang yang buruk, sampah masyarakat, ya. Jadi stigma itu harus kita hilangkan di masyarakat supaya orang-orang HIV ini mendapatkan haknya sebagai warga negara. Dukungan sosial, nah ini dukungan sosial, dukungan orang-orang sekitarnya perlu dipertahankan. Kemudian yang aspek yang kita kuasai adalah asuhan keperawatan. Perawatan di rumah, segala perawatan yang diberikan kepada orang yang sakit di rumah, mencakup perawatan fisik dasar, dukungan psikososial, serta aktivitas spiritual, perawatan paliatif bila pasiennya terminal.
Tujuannya memberikan perawatan yang berkualitas dan tepat untuk membantu Oda dan keluarganya agar tetap mandiri dan mendapatkan kualitas hidup yang sebaik mungkin meskipun dengan penyakit HIV. Berhak hidup layak, ya, berhak untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Ya. Melalui bagaimana cara merawat orang HIV agar anggota keluarga ini tidak tertular, bagaimana pencegahannya, apa saja edukasi seperti itu yang perlu diberikan, bagaimana khususnya ODA ini tidak mendapatkan infeksi oportunistik, kebersihan rumah dijaga. Jadi itu yang perlu diajarkan oleh perawat di rumah, dukungan psikososial, ya. Berikutnya perawatan ODA di rumah. Perawatan di rumah dilakukan oleh keluarga sendiri. Prinsipnya keluarga adalah pemberi perawatan yang utama bagi ODA. Karena apa? Keluarga adalah komunitas terkecilnya. Keluarga harus bisa menerima dulu, keluarga harus bisa melakukan perawatan dulu di rumah, tidak mengucilkan, ya, memandirikan keluarga supaya keluarga ini tidak bergantung kepada tenaga kesehatan, memandirikan, ya. Kenapa sih? Ya karena apabila membutuhkan tenaga kesehatan, dia selalu HIV itu jangka waktunya panjang, ya. Perawatannya membutuhkan waktu yang panjang karena seumur hidup penyakit itu akan ada di tubuhnya. Kalau diberikan dirawat di pelayanan kesehatan itu akan menghabiskan biaya banyak. Makanya perlu memandirikan klien dan keluarganya untuk merawat dirinya sendiri dan merawat keluarga, maupun keluarga dapat mandiri merawat klien. Keluarga harus melindungi diri dari penularan dan tetap menjaga kesehatan dia. Seperti yang saya katakan tadi, edukasi setelah keluarga menerima bagaimana cara merawatnya agar tidak tertular ini perlu disampaikan. Mulai dengan melakukan pendidikan dan pengajaran bagi ODA dan keluarganya. Siapa yang dilibatkan dalam home based care, ya? Yang pertama adalah keluarga, ya. Jadi membentuk suatu struktur organisasi siapa dalam memberikan pelayanan perawatan di rumah ini supaya lebih komprehensif. Ya, kalau di keluarga berarti intinya adalah keluarga yang merawat pasien tersebut. Ada manajer kasus, ya, manajer kasus ini yang mengelola beberapa keluarga yang ada pasien HIV-nya. Ada konselor, ada badis, pendamping, ya, pendamping terkait dengan perilakunya, pendamping untuk mengontrol perilakunya. Jadi diharapkan ada pergerakan pasien HIV ini kemana-mana. Alangkah bagusnya kalau ada pendampingnya. Pendamping untuk apa? Untuk tetap berperilaku. Terus kemudian untuk tetap berperilaku dengan bagus agar tidak memiliki resiko untuk menularkan kepada orang lain. Terus kemudian badis untuk mendukung dia minum obat secara rutin. Kemudian ada perawat, ada teman, kelompok dukungan teman sebayanya juga, tokoh agama, dan lembaga masyarakat di sekitarnya, serta dokter. Ini melibatkan masyarakat juga. Nah, maka dari itu, masyarakat juga perlu diedukasi. Meskipun ini bisnya adalah keluarga, tapi masyarakat juga harus tahu bagaimana merawat pasien HIV. Karena apa? Supaya masyarakat ini paham bahwa HIV ini, orang yang terkena HIV ini bukanlah orang yang tidak berguna lagi. Dia masih memiliki hak untuk hidup, hak untuk berkehidupan. Elemen esensial perawatan berbasis masyarakat: memahami penyakit HIV, ya, mempersiapkan lingkungan rumah dan orang-orang yang merawat, mencegah penularannya, memelihara menjaga kualitas hidup, penanganan gejala, demam, kelelahan, sakit, bengkak kelenjarnya, ruam, rambut rontok, ya, seksualitas dan seks yang aman, penanganan emosi ODA dan orang yang merawatnya, membantu keluarga atau masyarakat dalam penerimaan ODA. Ini penting, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi.
saat ini di masyarakat ini sangat meskipun HIV ini sudah menjadi penyakit yang sangat tua, sudah lama ada di masyarakat, tapi masyarakat masih saja menstigma orang-orang dengan HIV. Ya, ini yang membuat pasien-pasien HIV ini merasa tidak berguna lagi, merasa tidak layak untuk hidup apabila sudah mendapatkan HIV. Atau bahkan ekstrimnya, dengan stigma yang ada, pasien HIV ini malah, kenapa hanya saya yang menderita? Kenapa tidak banyak orang saja? Nah, dengan stigma yang jahat kepada pasien HIV ini, dia akan mengcounternya. Ada yang copingnya bisa insecure, dia menarik diri dari masyarakat, ya, harga dirinya rendah. Ada yang bahkan mengcounternya dengan sengaja menularkannya. Nah, ini yang perlu dijaga. Maka di masyarakat itu perlu kesadaran bisa menerima pasien HIV karena sudah tahu bagaimana cara penularannya, dan itu yang harus dihindari. Cuma gitu aja. Penularannya sangat sulit, melalui ESSE tadi ya, exit ya, survive, severity, cukupan. Nah, kemudian enter, masuk. Sulit penularannya melalui darah. Kita berjabat tangan, kita berpelukan, kita makan bersama, itu tidak akan menularkan. Ya. Nah, stigma itu yang perlu ditanamkan. Stigma itu bisa menjadi bumerang untuk masyarakat. Nah, apabila kita mendapatkan pasien yang mengcounter seperti itu tadi, sengaja menularkan, nah, maka kita harus menerima. Nah, agar pasiennya mampu diterima di masyarakat, merasa dirinya menjadi berharga kembali, tidak rendah diri, memiliki imunitas yang bagus kalau dia sudah bahagia diterima masyarakat, seperti itu. Ketersediaan perawatan ya, perawatan fisik dasar, dukungan psikososial dan konseling ya di masyarakat, juga perawatan anggota keluarga yang juga terinfeksi, dan perawatan paliatif ya. Orang dengan HIV yang pertama kali ketika dia mendapatkan berita bahwa dirinya positif, dia akan pasti down ya, dia akan pasti insecure dengan dirinya sendiri, dia akan pasti menarik diri dari pergaulan. Itu adalah coping yang memang dirasakan oleh setiap pasien. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memanage, mengelola kondisi tersebut. Jangan biarkan pasiennya berlama-lama untuk menyesali apa yang sudah didapatkan. Ya, karena apa? Pertama, bisa menurunkan imunitasnya. Virus tersebut semakin kuat di dalam tubuh pasien tersebut. Kalau secara psikologis dia jatuh, kita harus buat dia kembali bangkit dengan memberikan dukungan. Siapa yang akan memberikan dukungan? Petugas kesehatan. Kedua adalah dukungan teman sebaya. Artinya dukungan sebaya bukan teman yang seumuran loh ya, yang memiliki nasib yang sama, yang sudah bisa survive ya. Orang-orang dengan HIV AIDS itu punya komunitas. Dia harus membuat di komunitas ini bertujuan untuk memberikan motivasi, memberikan dukungan pada orang-orang HIV yang baru terdiagnosa. Bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara hidup dengan HIV, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana mengelola penyakit ini. Nah, karena apa? Dengan dukungan teman sebaya, katakanlah kita, ketika kita mendapat
ketika kita patah hati, ketika kita patah hati diputus pacar, terus kita curhat kepada teman kita yang sekarang masih punya pacar, itu akan berbeda rasanya ketika kita berkunjung ke tempat orang yang pernah merasakan sakit hatinya yang kita rasakan. Nah, mudahnya seperti itu akan sangat berbeda karena dia merasa senasib seperjuangan. Nah, gitu ya. Kenapa komunitas ini dibentuk? Karena untuk itu, supaya dia bisa belajar cara hidup dengan HIV, bisa belajar dari teman-teman yang senasib dan seperjuangan ini. Perawatan fisik di rumah, kebutuhan dasar, makan minum sudah jelas, atau laksana gejala demam, nyeri, bagaimana cara mengelolanya apabila terjadi masalah-masalah kesehatan di rumah. Makanan bergizi, obat-obatan diminum dan dilakukan kontrol. Nah, karena infeksi oportunistik TB ini dan antiretroviral ini memiliki gejala yang luar biasa. TB ini harus diminum 6 bulan pertama secara berturut-turut, tidak boleh putus kalau dia sudah kena. Apalagi ditambah dengan ARV. Pencegahan infeksi kewaspadaan universal melalui cuci tangan, melindungi oda dari penyakit yang lain seperti flu, ya. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, makanan, mengajarkan keluarga memberi makanan yang bergizi untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya. Hewan peliharaan dijaga dan kebersihannya khusus untuk kotoran hewan, ya, supaya ini juga tidak menular. Nah, karena melalui media-media kotoran hewan ini bisa menjadikan infeksi oportunistik pada pasien HIV, gitu ya. Edukasi untuk keluarga melalui manajer kasus dan perawat, pemeriksaan pasien dan keluarga pulang dari rumah sakit, ya. Ini dasar-dasar HIV harus disampaikan kan. Jadi pasien yang dirawat di rumah sakit itu ketika pulang, edukasi perlu kita berikan ya pada keluarga ya terkait dengan bagaimana mengelola pasien di rumah dan konsep-konsep dasar cara penularan HIV ini, supaya keluarga dapat mencegah penularan dari anggota keluarga yang sakit ke anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga adalah infeksi oportunistik secara umum dan cara menanganinya, supaya keluarga pasien ini mampu mandiri dalam memberikan perawatan, baik itu untuk keluarganya yang sakit tersebut ataupun pada keluarga yang masih sehat. Kalau keluarga yang masih sehat punya gejala flu, gejala diare, jangan dekat ke anggota keluarga yang terkena HIV karena akan sangat mudah menularkannya. Itu ya. Kemudian keterampilan dalam melakukan perawatan, mengelola masalah kegawatan, ya, agar tidak panik, bagaimana cara merujuknya, ya. Kemudian pemulangan jenazah. Nah, apabila kondisi pasiennya dipulangkan dengan kondisi yang sudah meninggal, ini perlu diberikan edukasi untuk di rumah sudahlah, tidak usah dilakukan perawatan jenazah, cukup di rumah sakit untuk dilakukan perawatan jenazah, di rumah tinggal disolatkan dan dikuburkan, ya. Tindakan pencegahan bagi semua klien. Ya, untuk semua klien ini perlu diberikan edukasi karena secara konsep penyakit HIV/AIDS ini adalah penurunan imunitas. Sariawan aja bisa menyebabkan penyakit mulut yang berkepanjangan. Ya, apabila sudah terjadi perlukaan di mulut ini sudah beresiko untuk terjadi penyakit-penyakit mulut yang lain, ya, gampang kena kandidiasis dan lain-lain. Gunakan prosedur yang dianjurkan untuk membersihkan lidah dan geraham, kemudian dengan air garam sesudah makan dan sebelum tidur. Petunjuk untuk mandi, upayakan privasi selama mandi, ya, keringkan kulit sesudah mandi dengan handuk katun, oleskan lotion karena sering ya pada pasien HIV ini kulitnya cenderung lebih kering. Alasan tetap
tempat tidur dengan pelak plastik, alasi tempat tidur dengan pelak atau plastik. Jika ada kebocoran kencing atau feses, lindungi kulit dengan krim di sekitar kemaluan dan punggung dan siku. Bantu klien untuk BAB dan BAK. Nah, ini perawatan pada pasien-pasien yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien tersebut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi terkait dengan dukungan sebaya, di mana dukungan orang yang memiliki kesamaan nasib, meliputi orang-orang yang menghadapi tantangan yang sama seperti klien, misalkan oda wanita, oda pasangan oda, atau orang yang baru didiagnosa. Ini perlu supaya kepercayaan diri dan motivasi hidupnya ini kembali lagi. Dukungan sebaya dapat terjadi antara seorang yang menghadapi tantangan pertama kali dan seorang yang telah mengelolanya. Seorang yang sedang memulai ART dan orang lain yang sudah memulai RT dan mampu mengelola dengan baik. Keuntungan dukungan teman sebaya adalah mengurangi isolasi, ya. Dia di diagnosa pertama pasti menarik diri, mengisolasi diri, ya. Kemudian meningkatkan dukungan sosial, mengurangi stigma, ya. Pasti akan diberikan tips-tips bagaimana bersosial masyarakat, bagaimana agar bisa diterima di masyarakat, ya. Membantu berbagai pengalaman. Nah, ini yang penting. Pengalaman ini yang penting. Siapa lagi orang yang mau memberikan pengalaman kalau orang yang belum, kalau orang yang sudah pernah melakukan atau mengidap penyakit HIV tersebut. Jadi orang HIV yang sudah mampu memanage dirinya serta memanage penyakit tersebut. Membantu orang untuk melihat bahwa hidup dengan HIV itu adalah mungkin, bukan akhir dari kehidupan. Banyak orang yang dengan HIV ini mampu bertahan hidup sampai puluhan tahun. Mengurangi ketergantungan terhadap pelayanan masyarakat, ya. Ini yang perlu diedukasikan. ARV itu gratis, antiretroviral gratis dari pemerintah, ya. Meskipun gratis, tapi perawatan kalau di rumah sakit pasti berbayar, meskipun dengan BPJS, tapi ada mungkin kalau ada yang di luar klaim BPJS akan dibebankan biaya tambahan. Maka dari itu perlu untuk mengurangi bagaimana ketergantungan dengan rumah sakit, hanya cukup mengambil obat-obatan yang gratis tadi dengan mengelola dirinya. Nah, ini yang perlu didapatkan oleh Oda baru melalui pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Oda lama, meningkatkan kualitas hidup Oda. Memperkenalkan, mempromosikan dukungan sebaya. Bicarakan berulang-ulang pada pasien tentang dukungan sebaya. Dorong mereka untuk mengakses, untuk dapat bergabung, ya. Tekankan keuntungan-keuntungan dari dukungan sebaya. Pasti sangat menguntungkan. Ini hanyalah satu-satunya yang saya rasa itu bisa masuk ke dalam diterima oleh pasien, ya. Selain petugas kesehatan, ya, kenali ketakutan mereka, cari tahu apa saja yang tersedia di daerah tempat dan ketahui secara detail tentang kelompok tersebut. Membangun kelompok dukungan sebaya untuk perempuan positif, pria positif, pasangan Oda dengan ART, membangun kelompok pasca tes, sesi kelompok diskusi perjalanan, kenali individu yang siap sebagai pendukung sebaya. Ini sangat diperlukan. Hambatan orang yang menemui dukungan sebaya. Takut kerahasiaannya terbongkar, ya. Banyak, ya, karena pasti dia orang asing yang sebelumnya tidak dia kenal. Jadi dia takut menceritakan. Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada pasien. Atau kita yang mencarikan sebenarnya, kita mencarikan sebagai tenaga kesehatan, petugas Polyvisity, oh ini loh orang yang dengan HIV yang sudah dapat mengelola, Anda dapat menghubungi, ini caranya, minta tips-tips pada orang tersebut. Takut bertemu dengan orang baru, takut bertemu dengan Oda lain, tidak mengetahui adanya dukungan sebaya, terlalu sibuk, tidak bisa hadir dalam pertemuan. Nah, ini yang perlu dikelola oleh Oda baru.
Nah, berikan pemahaman bahwa adanya dukungan teman sebaya ini penting untuk kamu melanjutkan kehidupan Anda, ya, melanjutkan keberlangsungan hidup Anda dengan kondisi mengidap HIV atau AIDS. Ini yang perlu dimotivasi, berikan pada kalian bahwa dukungan teman sebaya ini akan sangat jadi titik balik pasien tersebut. Hambatan orang yang berhenti menemui dukungan teman sebaya: tidak ada uang atau ongkos, harus menjaga anak, tidak punya teman untuk menghadiri pertemuan, harus menjelaskan ke orang lain mau pergi kemana, ada janji dengan yang lain. Ini yang menjadi hambatan, ya. Cara menawarkan dukungan sebaya perorangan bila orang baru terinfeksi yang membutuhkan orang lain untuk punya pengalaman yang sama. Kelompok sosial. Jadi ODA itu ada yang perorangan, ada yang kelompok. ODA sering merasa diisolasi, merasa sendiri. Pertemuan dengan ODA lain akan memberikan rasa gairah untuk hidup lagi, karena oh ternyata loh kita punya teman-teman yang bernasib sama dan mereka masih dapat survive dengan penyakitnya setelah sekian tahun. Itu jadi sangat penting. Ya, memang ya. Ini sangat penting, ya. Kelompok edukasi mengembangkan kelompok sebaya dan ahli lain, mempromosikan manajemen diri, melakukan tindakan lanjutan klinis dan mengikuti kesulitan klien. Membangun kelompok dukungan sebaya penting mempertimbangkan cara, waktu, biaya, ya, penting sih ini. Nanti saya penelitian pengetahuan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi di waktu yang sudah kita tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.